Halo brother, selamat datang di channel Grid Motor. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini Grid Motor akan membahas tentang alasan sirkuit Mandalika menolak sebagai tempat tes pramusim MotoGP 2023. Padahal pihak Dorna Sports sempat memberikan penawaran. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu channel Grid Motor supaya brother bisa mendapatkan update berita terbaru tentang roda 2. Kalau sudah, mari kita lanjut videonya. Berbeda dengan tahun lalu, sirkuit Mandalika absen dari daftar tempat tes pramusim MotoGP 2023. Adapun tes pramusim MotoGP 2023 ini digelar di sirkuit Sepang, Malaysia dan Algarve, Portugal. Di sirkuit Sepang, sesi shakedown test berlangsung pada tanggal 5 sampai 7 Februari 2023. Setelah shakedown test dilanjut pada tes resmi MotoGP 2023 pada tanggal 10 sampai 12 Februari 2023. Kemudian, tes kedua MotoGP 2023 akan terbang ke Portugal pada tanggal 11 sampai 13 Maret 2023. Berbeda dengan kelas MotoGP, untuk kelas Moto2 dan Moto3 digelar pada 17 sampai 20 Maret 2023. Pada musim 2022 lalu, sirkuit Mandalika sempat menggelar tes pramusim MotoGP di tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Tentunya bikin penasaran nih, kenapa sirkuit Mandalika tidak lagi menjadi salah satu tempat tes pramusim MotoGP di tahun ini. Untuk itu, Direktur Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria mengungkapkan alasannya. Pihaknya tidak menyelenggarakan tes pramusim tahun ini karena pertimbangan bisnis dari manajemen MGPA dan ITDC selaku pengembang sirkuit. Di tahun 2023, kita tidak akan melangsungkan tes pramusim seperti 2022 karena biaya lumayan besar. Karena kita tidak jualan tiket, sayang aja biayanya sebesar itu. Kami bersama ITDC memilih untuk tidak menggelarnya, kata Priyandi, dikutip dari kompas.com. Priyandi menambahkan, keputusan menyelenggarakan tes pramusim merupakan hak dari pengelola sirkuit. Jadi, kalau tes pramusim itu hak pemilik sirkuit, apakah akan mengadakan pramusim atau tidak? Tambah Priyandi. Pertimbangan sirkuit Mandalika menggelar tes pramusim pada tahun 2022 lalu karena dipandang perlu untuk menguji lintasan sirkuit yang baru saja selesai dibangun. Hal ini karena sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang baru masuk di kalender balap dan belum pernah digunakan untuk balapan MotoGP. Tentunya para pembalap perlu mengenali trek yang akan digunakan membalap, serta Dorna Sport juga wajib melakukan homologasi sebelum trek tersebut digunakan untuk balapan MotoGP. Memang di tahun 2022 kemarin MGPA melakukan tes pramusim. Itu karena kali pertamanya sirkuit Mandalika mengadakan MotoGP. Jadi kita pikir tes pramusim untuk melihat berbagai kekurangan serta apa yang perlu diperbaiki. Makanya kita lakukan tes pramusim, ucap Andi. Nah, berdasarkan MotoGP 2022 dan WSBK 2022 lalu membuktikan bahwa sirkuit Mandalika bagus dan layak untuk balapan sehingga tidak perlu lagi mengadakan tes pramusim. Andi mengakui bahwa tes pramusim secara promosi bagus untuk menggaungkan nama sirkuit Mandalika. Namun, karena biaya yang minim sehingga MGPA memilih untuk mengalokasikan dananya ke perbaikan infrastruktur. Memang ada bagusnya dari segi promo. Ada tes pramusim ini itu, tapi kemudian anggaran dengan jumlah demikian apakah layak? Kecuali mungkin seperti di Malaysia karena penonton banyak saat tes pramusim. Jadi ngadain pramusim saja nggak terlalu mahal. Tutup Priyandi. Nah, kalau menurut teman-teman masih perlu nggak nih sirkuit Mandalika melakukan tes pramusim di tahun-tahun mendatang seperti yang dilakukan oleh sirkuit Sepang, Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Baik, segitu dulu video dari Grid Motor. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Serta tonton juga video-video lainnya dari channel Grid Motor. Terima kasih dan sampai jumpa.